tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Dwi Herianto, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya akan melakukan sebuah wawancara yang bertujuan untuk mendemonstrasikan pemahaman dan penerapan nilai-nilai kebajikan dalam situasi di mana nilai-nilai tersebut saling bersinggungan. Dalam wawancara ini saya akan mencoba menggali dan dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip kebajikan tersebut diterapkan dalam situasi nyata di lingkungan sekolah kami. Saya akan berdialog dengan seorang ibu kepala sekolah yang hebat, yaitu Ibu Irma Madiani SPDI. Beliau seorang kepala sekolah di SD saya yang telah berpengalaman dan menghadapi dilema untuk mendapatkan wawancara dan perspektif yang berbeda dari beliau. Semoga melalui wawancara ini saya dapat belajar dan mengambil inspirasi untuk menjadi pemimpin yang lebih bijaksana, adil, dan penuh empati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya tentang kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan. Kira-kira kasus apa ya, Bu, yang terjadi di sekolah Ibu? Kasus yang sering terjadi di sekolah kami, di antaranya yang sering kami dengar itu anak-anak sering berkata kasar atau disebut mungkin kasus etika ya, moral, terutama dalam bahasa. Ya, jadi mereka sering membuli teman-temannya gitu. Mungkin disebut apa ya? Bullying verbal gitu ya. Ya. Mungkin itu, Pak, yang Jadi, sering terjadi. yang terjadi di sekolah Ibu tidak apa ya, yang sering terjadi mungkin Ibu tentang bullying verbal, Ibu. Tentang percakapan atau ucapan anak kepada anak, mungkin seperti panggil anak dengan sebutan kasar atau panggil anak dengan sebutan orang tuanya gitu ya. Nah, jadi di sekolah Ibu terjadi tentang bullying, Ibu. Bullying tentang verbal. Nah, saya ingin bertanya, Ibu. Nah, bagaimana selama ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, Ibu, atau bujukan moral, yaitu bullying itu yang terjadi di sekolah Ibu? Selama ini mungkin kami mengidentifikasikan kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral dengan melihat dampak yang ditimbulkan terhadap siswa, guru, ataupun dengan lingkungan itu sendiri, sesuai dengan cara mempertimbangkan nilai-nilai yang terlibat dan berusaha memahami perspektif semua pihak. Jadi Ibu itu mengidentifikasi kasusnya dilihat dari sudut pandang dari siswa, guru gitu ya, dari siswa dari lingkungannya. Kemudian mempertimbangkannya. Jadi Ibu dilihat dari semua sudut pandang, Ibu ya, aspek gitu, Ibu ya. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan itu ya, Bu, dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, gimana caranya? Mungkin dengan cara bermusyawarah, ya, dengan cara bermusyawarah kami itu selalu melibatkan semua pihak yang terkait, baik itu pihak dari stakeholder sekolah, siswa, ataupun dari orang tua. Jadi musyawarah dulu. Ya. Musyawarah dengan stakeholder, sama komite juga, Bu ya, komite wali murid gitu ya. Wali murid juga dilibatkan di sana.
Tadi ibu saya mendengar tentang prinsip-prinsip keadilan ibu, keadilan, kesejahteraan siswa dan kepatuhan terhadap aturan sekolah. Nah, itu sangat luar biasa ibu dalam mengambil keputusan yang ibu lakukan. Nah, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya ibu lakukan selama ini tentang menghadapi bullying verbal tersebut di sekolah ibu? Ya. Pertama mungkin langkah awalnya itu mengumpulkan dulu informasi, ya, secara lengkap mengenai kasus tersebut. Kemudian setelah itu mengadakan pertemuan. Setelah mengumpulkan informasi, mengadakan pertemuan, kemudian kita juga mendengar dari sudut pandang masing-masing. Baik itu sudut pandang siswa, guru, ataupun dari komite sekolah. Untuk memastikan bahwa hasilnya sesuai, kami harus memantau bagaimana cara pelaksanaan untuk menemukan solusi tersebut. Jadi ibu tadi musyawarah ya bu, Ya. musyawarah terhadap Mengumpulkan dulu informasi, kemudian dimusyawarahkan. Nah, hal apa saja selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut bu, dalam kasus bullying tersebut ibu? Langkah yang kami anggap paling efektif itu komunikasi secara terbuka, komunikasi secara jujur, sangat efektif untuk mendengarkan semua pihak dengan empati, juga membantu memahami situasi dengan lebih baik. Nah, tadi ibu katakan komunikasi terbuka ya bu, terbuka, jujur ibu ya, mendengarkan semua pihak terlebih dahulu ibu dengan empati. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini ibu yang ibu dapat atau tantangan yang ibu dapat dalam mengambil keputusan tersebut bu? Hal atau tantangan yang besar itu diantaranya mengenai emosi. Emosi dan perasaan negatif yang mungkin muncul selama proses pengambilan keputusan. Jadi emosi tidak bisa terkendali gitu emosinya. Jadi ibu harus harus menetralkan dulu mungkin ibu emosi setiap kasus. Nah, apakah ibu memiliki sebuah takalah atau jadwal ibu dalam penyelesaian masalah kasus dilema etika? Atau apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat? Tergantung kasusnya. Kalau saja misalnya kasusnya itu membutuhkan perhatian yang segera, langsung diselesaikan di tempat. Tapi ketika kasusnya itu lebih kompleks, mungkin kami menjadwalkan dulu beberapa pertemuan. Jadi tergantung kasusnya. Iya. Kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja selama ini yang mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema tersebut atau bullying tersebut? Iya, banyak. Di antaranya tim manajemen sekolah, wali kelas, kemudian juga paguyuban itu ya, atau disebut dengan komite, atau juga disebut dengan orang tua atau wali murid. Ya, terima kasih ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan ibu melalui tantangan terus dukungan, nah pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu selama menjadi ibu jadi kepala sekolah tentang mengambil keputusan dilema etika itu tentang masa bullying tersebut? Pembelajaran yang terbesar yang dapat kami petik dari sini yaitu pentingnya transparansi dan kejujuran dalam proses pengambilan keputusan. Mengutamakan kepentingan siswa dan mempertahankan integritas adalah hal yang penting. Jadi berarti transparan, kejujuran, ya. Kemudian juga mempertahankan integritas. Mungkin itu yang bisa diambil dari pembelajaran ini. Jadi banyak sekali ibu manfaat yang diperoleh ya. Terima kasih banyak ibu atas waktu dan penjelasannya yang sangat luar biasa yang membantu saya memahami bagaimana menangani kasus-kasus dilema etika di sekolah ibu yang tadi bermusyawarah, mengambil keputusan dengan transparansi, mendengarkan
seseorang dengan empati, juga melibatkan komite, stakeholder, siswa pun dilibatkan. Jadi tidak langsung mengejat atau menghakimi salah satu orang tersebut, tapi Ibu memandang dari semua sudut Ibu ya. Sangat luar biasa Ibu ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Semoga saya dapat mengambil pelajaran dari kesempatan ini. Sama-sama. Ya. Semoga sukses selalu. Terima kasih Ibu Semangat. atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Dwi Herianto, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya akan melakukan sebuah wawancara dalam rangka tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Topik yang akan kita bahas adalah mengenai dilema etika, khususnya dalam situasi di mana kita menghadapi pilihan-pilihan yang sama-sama benar. Dalam wawancara ini saya akan berbicara dengan Bapak Ahmad Tardiana. Beliau adalah salah satu guru penggerak angkatan 8. Beliau sekarang sudah menjadi kepala sekolah di SDN 4 Salabu. Beliau sangat berpengalaman dalam menghadapi dilema etika. Untuk itu saya ingin mendapatkan wawasan dan perspektif pandangan beliau dalam menghadapi bagaimana menangani situasi-situasi tersebut dengan bijaksana. Semoga wawancara ini dapat memberikan saya sebuah inspirasi dan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana membuat keputusan yang baik dan menghadapi dilema etika yang sama-sama benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Budi. Selamat pagi Bapak. Iya. Selamat pagi juga Mas Budi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa di cuaca yang sedikit kurang mendukung ya, tapi alhamdulillah masih baik-baik saja. Pada pagi ini terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya Bapak. Ya, sama-sama. Saya ingin membahas tentang dilema etika terkait mungkin yang pernah terjadi di sekolah Bapak. Nah, Nanti pengalaman saya saja. betul Bapak. Kira-kira di sekolah Bapak ada masalah apa ya Pak yang terkait mungkin tentang dilema etika yang pernah terjadi di sekolah Bapak? Kalau dilihat dari seringnya, ya, bukan pernah lah. Kalau zaman sekarang itu pasti sering itu dilema etika mengenai handphone atau gadget. Ya, itu anak-anak sekarang tidak bisa terlepas dari gadget. Itu salah satunya. Itu merupakan dilema ya bagi sekolah untuk penanganan gadget tadi. Mungkin Karena sekarang sudah zamannya Pak ya, Iya. zaman teknologi. Ternyata hal tersebut juga termasuk dilema ya Pak. Dilema Kalau juga. Bapak untuk sekolah SD ya Pak, mungkin kalau udah SMP SMA mungkin bisa ya Pak ya. bisa itu mereka itu bisa menyaring lah ya. Kalau sekarang anak-anak disuruh bawa handphone ke sekolah ya bukan malah belajar gitu, Malah mainan ya. main gitu. Padahal gadget juga penting Betul, sebenarnya. Pak. Sekarang dituntut bahkan kurikulum merdeka ya secara ini digencarkan itu harus memakai teknologi. Betul Bapak. Nah, saya tertarik dengan masalah yang apa tadi bilang masalah HP atau Iya. gadget ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak selama ini mungkin Bapak cara untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika tersebut atau rujukan moral tentang gadget. Nah, bolehkah saya meminta Pak, atau berbagi pengalaman Pak tentang dilema etika tersebut? Iya, tentu saja boleh sekali ya. Berbagi pengalaman mungkin ya ini buat Mas Dewi. Ya, untuk selama ini kami mengidentifikasi dilema etika yang terjadi lah di sekolah saya ini, yaitu dengan melihat nilainya, dua nilainya, apakah ada nilai kebajikannya atau nilai yang sama-sama pentingnya. Misalkan lah ya, tadi dalam kasus gadget kita melihat konfliknya itu antara inovasi dalam pembelajaran itu kan penting. Betul Pak. Sedangkan dampak negatifnya juga itu buat anak
buat mental, buat kesehatan juga itu juga penting. Nah itu salah satu pertimbangan. Jadi dilihat istilahnya kalau menurut orang tua itu baik buruknya lah ya gitu. Dua-duanya pasti seperti ada yang menguntungkannya, ada yang justru membuat merugikannya atau kurang baiknya gitu dari gadget. Jadi dilihat dari sana. Jadi tidak dari sudut pandang semuanya ya Pak ya. Menarik Bapak. Tadi Bapak sudah menerangkan tentang mengidentifikasi dilema ya Pak tentang posisi baiknya dan posisi kurang baiknya ya Pak. Nah menarik Bapak. Nah bagaimana Bapak biasanya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Tentu setiap masalah pasti harus diambil keputusan ya Pak ya dengan jalan yang terbaik. Nah, terutama untuk kasus-kasus yang tadi tentang masalah digit ya Pak ya, di mana dua kepentingan yang sama-sama benar. Gimana cara Bapak untuk mengambil keputusan tersebut? Biasanya kan di sekolah itu tempat umum lah ya. Kalau anak-anak di sini mereka dititipkan oleh orang tuanya. Tentu yang kerja di sini atau yang mendidik juga banyak. Tentu yang pertama yaitu dengan cara kolaboratif atau kerjasama ya. Pengambilan keputusan tidak sepihak. Saya mentang-mentang kepala, tidak boleh ya, tidak seperti itu. Harus bertanya dulu ya. Biasanya itu yang ada berhubungan dengan kepentingan di sekolah itu, misalnya dengan gurunya atau pendidik, tenaga kependidikan, gitu. Terus pihak orang tua jangan lupa, dengan siswanya juga dilibatkan, ya, untuk diskusi apakah masalah ini nanti diambil penyelesaiannya, ya, dengan harus istilahnya seimbang lah ya, jangan tebang pilih lah gitu ya, harus seimbang. Nah misalkan dalam Gajut ini kita akan mengadakan pertemuan, biasanya mengadakan pertemuan ini rutin lah sebenarnya di tiap sekolah juga, itu biasanya dimasukkan pada rapat-rapat orang tua. Nah di sana tidak pasti masalah gadget itu dibahas ya. Kenapa? Karena ini sudah terbukti anak-anak ini harus perlu bimbingan orang tuanya gitu. Biasanya dalam rapat orang tua ya. Jadi penggunaan gadget itu pasti akan diperlukan ya Pak untuk sekolah itu ya. Diperlukan gitu ya untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sekarang zamannya sudah tidak kayak zaman dulu cuma selama ya Pak ya. Kan gadget seperti itu. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan ya Pak dalam mengambil keputusan. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang berkolaboratif atau bekerjasama dengan wali murid, dengan komite, dengan pihak sekolah juga, stakeholder, juga dengan siswa agar dalam penyampaian atau menggunakan gadget itu dengan bijaksana. Nah, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan dalam proses tersebut? Langkah-langkahnya Pak? Nah, untuk langkah-langkah mungkin yang pertama ya pada umumnya gitu ya, kita mengidentifikasi masalahnya juga ya. Yang pertama salah satu caranya itu dengan mengumpulkan informasi dulu ya, yaitu mengumpulkan informasi yang relevan, jangan istilahnya baru kabar-kabar gitu, jangan lah ya, harus relevan. Selanjutnya kami mengadakan tadi diskusi ya dengan semua pihak ya, dengan semua pihak dari guru, komite, orang tua ya. Nah setelah mengadakan diskusi, kemudian kami menganalisis masukan-masukan atau opsi-opsi ya, opsi-opsi untuk mengatasi, juga dengan melihat dampaknya, dampak yang dihasilkannya ya. Setelah berdiskusi seperti itu, setelah mengetahui opsi dan dampaknya, lalu baru saya mungkin sebagai atasan baru mengambil keputusan berdasarkan tadi suara mayoritas, karena kan dari rapat orang tua jadi harus suara terbanyak gitu ya. Setelah mendapatkan suara terbanyak, barulah yang terakhir itu menerapkan keputusan itu ya, keputusan itu yang sudah tadi disepakati. Mungkin itu langkah-langkah yang biasanya lah ya, yang biasanya saya lakukan ya Pak. Ya, bisa lakukan. Berarti Bapak tadi mencari informasi yang relevan ya Pak, jangan salah satu pihak aja terus diskusi antara stakeholder, terus menganalisis masalah tersebut. Nah, terus
mencari apa ya, pendapat atau masukan yang terbanyak ya Pak, Betul. untuk menentukan kesepakatan tersebut. Iya. Agar masalah budget tersebut bisa teratasi dengan lebih baik. Jadi apa ya? Nah, terus apa saja hal-hal yang dianggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tentang masalah budget tersebut? Nah, hal-hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan tentu saja adalah komunikasi. Itu yang paling penting. Juga yang kedua adalah transparan. Ya, jangan ada yang ditutup-tutupi, selalu dibicarakan dengan melibatkan semua pihak. Ya, kami bisa mendapatkan perspektif yang lebih luas. Ya, dan menemukan solusi tentunya, ya, solusi yang adil bagi semuanya. Jadi salah satu yang paling penting adalah yang paling efektif komunikasi. Betul. Selain itu yang berdasarkan keputusan ada nilai-nilai di sekolah ya, seperti integritas tentu saja dan kesejahteraan siswa juga itu sangat membantu dalam pengambilan keputusan pada kasus ini. Nah, kira-kira Pak, dalam menghadapi situasi tersebut, mengambil keputusan tersebut, ada tantangan nggak Pak yang dihadapi kalau menghadapi setelah mengambil keputusan tersebut Pak dalam kasus dilema etika tersebut Pak? Kalau tantangan ya pasti adalah ya, namanya juga di berbagai kepala, banyak paham, banyak saran, inovasi juga banyak, pasti banyak kepala banyak masalah ya. Nah, salah satu masalahnya yaitu untuk menyatukan atau menyepakati itu, untuk mengambil kesepakatan itu. Kadang-kadang kita berdiskusi itu dengan alot sekali ya, dengan alot, karena yang ini misalkan pengen seperti ini, yang ini misalkan membolehkan, kata yang ini tidak boleh. Nah, itu salah satu kesulitannya ya, menyatukan pendapat dari berbagai pihak. Nah, jadi yang paling besar itu mungkin menyamakan persepsi Pak. Betul, Menyamakan persepsi, komitmen itu ya Pak ya, agar pembelajaran di sekolah bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Kadang-kadang kan salah satu pihak ada yang tidak puas, itulah Betul, ya, betul. dengan yang diambil. Tapi karena sudah dilaksanakan secara musyawarah tadi diskusi, ya diambil kan suara terbanyak, harus disepakati ya Pak. Harus disepakati, harus mengikuti suara terbanyak. Punya musyawarah gitu ya. Nah, terus konsisten itu penting Pak ya. Konsisten itu kadang-kadang sulit. Betul. Supaya konsisten itu sulit. Betul. Sekarang misalkan dilarang, nanti dibolehkan, itu harus konsisten. Harus konsisten. Jadi aturannya harus tegas, atau istilahnya tepat lah ya. Itu konsisten itu ya. Nah, kira-kira Bapak ada jadwal atau prosedur tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika Bapak? Apakah langsung di tempat atau ada memiliki jadwal atau ada prosedurnya Pak? Kira-kira dalam Bapak menanggapi atau menyelesaikan masalah dilema etika itu ada jadwal atau prosedur Bapak? Ya, kalau saya sih tergantung permasalahannya ya, tergantung dilema etikanya. Kalau misalkan memerlukan penanganan yang harus secepat mungkin, ya harus di sana di tempat kejadian ya gitu. Kalau misalkan membutuhkan waktu, permasalahan yang membutuhkan waktu, kita pasti mengadakan pertemuan ya. Biasanya dalam pertemuan rapat sekolah dibicarakan itu mengenai masalah-masalah dilema etika. Tapi kalau misalkan yang harus serba cepat ya biasanya langsung pas kejadian di tempat juga langsung diselesaikan. Kecuali masalahnya mungkin nanti sedikit kompleks atau membutuhkan orang banyak, itu pasti biasanya ada waktu tertentu lah ya. Ada waktu tertentu, ada prosedur tertentu kan biasanya dalam beberapa pertemuan. Ternyata tergantung situasi, tergantung masalah yang dihadapi ya Pak ya. Betul. Apa prosedur kompleks atau tidak gitu ya. Nah, kira-kira Bapak ada seseorang atau faktor yang mempengaruhi Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika tersebut Pak? Nah, biasanya nih pasti ada lah ya dukungan, walaupun saya misalkan kepala sekolah, tapi perlu juga masukan-masukan dari yang lain ya, dukungan dari yang lain. Contohnya sekarang kan misalkan masalah gadget, saya kan istilahnya sedikit gaptek lah ya, pasti membutuhkan tenaga ahli. Bagaimana nih
apakah manfaat gadget itu lebih banyak gitu ya, lebih penting daripada istilahnya bukan mudaratnya adalah ya ketidakmanfaatannya. Saya pasti bertanya kepada ahli, salah satunya misalkan di sini ada guru ahli IT, saya bertanya kepada beliau, terus kepada rekan-rekan yang lain juga pasti saya bertanya ya. Nah, pengalamannya bagaimana seperti itu. Terus kepada orang tua juga lah kita bertanya juga ya, bagaimana pengalamannya di rumah, bagaimana penggunaan gadget di rumah tuh itu apakah manfaatnya buat anak itu bagaimana. Jadi pastilah dukungan orang-orang di sekitar, dukungan ahli itu sangat diperlukan. Iya, ternyata banyak sekali ya Pak, banyak sekali yang terkait dalam pengambilan keputusan Bapak ya. Karena cuma sebelah pihak ya. Betul. Ini harus objektif ya, jangan mengambil keputusan sebelah pihak. Betul. Ya setidaknya kita harus mengambil keputusan yang bijaksana lah, seperti tadi Mas Billy katakan ya. Jadi jangan mempermudah proses gitu ya. Betul. Keputusan ya. Kalau yang sekiranya memerlukan orang lain ya kita dengan orang lain mengambil keputusan. Kolaborasi gitu ya. Ya, Tadi itu kolaborasi. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang didapat Pak atau yang dipetik dari pengalaman Bapak selama menghadapi atau mengambil keputusan dilema etika tersebut? Nah, balik lagi ke awal mungkin ya, salah satu pengambilan keputusan yang paling penting menurut saya itu kolaborasi ya. Kolaborasi. Kalau kita mengambil keputusan sendiri tanpa kolaborasi, ya sama juga kita istilahnya menjadi seorang pemimpin yang kurang bijaksana. Betul ya. Betul. Kadang-kadang untuk mengambil keputusan yang diterima itu sulit gitu. Harus tanpa kolaborasi ya. Selain itu juga tadi saya pernah katakan konsisten. Ya, konsisten itu salah satu pembelajaran ya yang bisa diambil dari beberapa kasus dilema etika. Kita harus konsisten. Kalau tidak konsisten, ya kita dianggap apalah ya, kita si aturan atau keputusan itu dianggap tidak penting buat mereka, itu pasti terulang lagi. Itu konsisten ya, betul. Ya. Terus yang ketiga mungkin kepercayaan ya. Harus setidaknya kita itu membuat dipercayalah oleh mereka, karena posisinya kita tadi dan kebijakan kita harus membuat kita menjadi orang yang dipercaya. Betul. Nah, terima kasih Bapak atas wawancara dan pengalaman yang telah Bapak sampaikan kepada saya. Ini sangat membantu saya Bapak ya untuk memahami bagaimana menangani dilema etika di sekolah. Semoga dengan perbincangan kita, wawancara kita, saya mendapatkan banyak sekali informasi tentang bagaimana cara mengambil keputusan tentang mengenai dilema etika, tentang sama-sama benar. Ya, mungkin dari saya Bapak cukup banyak manfaat yang diperoleh buat saya pribadi ya Pak. Semoga saya bisa lebih terus belajar untuk bisa memahami lagi tentang dilema etika di sekolah saya. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Dwi sudah mempercayakan kepada saya untuk sharing lah istilahnya tentang masalah dilema etika yang pernah terjadi. Itu mudah-mudahan apa yang saya katakan bisa bermanfaat buat Mas Dwi, dan juga saya mohon maaf bisa kalau dalam penyampaiannya mungkin sulit dimengerti, agak belibet ya. Sudah jelas ya. Soalnya mungkin dalam bahasa ya saya kurang begitu lancar atau baik lah gitu. Tidak seperti Mas Dwi sama-sama ya belajar. Gitu lah ya. Mudah-mudahan Mas Dwi sukses dalam tugasnya, dalam pekerjaannya. Ya. Terima kasih Bapak. Semoga Bapak juga sehat selalu, juga selalu berkarirnya dan keluarganya. Amin. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.